Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini saya goesan dengan menggunakan Sally. Rencana menuju Terminal Condong Catur. Nanti sepeda lipat saya loading masuk di bis Trans Jogja, kemudian unloading menuju Kaliurang. Nanti goesan di sekitaran Kaliurang. Ini dalam rangka mengkampanyekan integrasi sepeda dengan angkutan umum dalam rangka Hari Perhubungan Nasional menuju destinasi wisata Kaliurang. Monggo ikuti perjalanan saya ya. Saat ini saya ada di Terminal Condong Catur. Itu bisnya sudah ada, tinggal nanti kita mau masuk ya. Nah, kita loading pakai Trans Jogja ke arah Kaliurang. Terminal Condong Catur nih, ketemu YouTuber Rizky The Bangun Tapan. Ibu, ini ketemu dengan Bu Diah ya. Saya mau integrasi Bu, mau mengedukasi orang-orang untuk bisa naik Trans Jogja tapi bisa dengan Sally sepeda lipat. Oh ya ya. Bisa ya, untuk siap. jalan. Konten IG kita tentang Sally loh kemarin. Hah? IG kontennya di iya. Trans Jogja Official. Tentang Nanti sepeda lipat. nanti saya di YouTube saya juga gitu. Oh siap. Kita mau menuju destinasi wisata itu dengan Sally naik Trans Jogja, nanti turun di tengah jalan. Nah. Ya Pak. Ini dengan Bu Made juga dengan Pak Oyot. Kita mau integrasi sepeda dengan Trans Jogja Pak. Ya, supaya orang-orang nanti penggoes bisa destinasi wisata tapi bisa menggunakan angkutan umum dan juga sepeda lipat gitu. Makasih Pak. Wah, ini ada temennya, saya sepedanya lipat 2. Ada temennya. Kalau udah sepedanya di loading nanti. Masuk Trans Jogja. Iya. Suasana Terminal Condong Catur, persiapan untuk keberangkatan bis Trans Jogja. Sekarang armada bis Trans Jogja itu juga sudah cukup bagus-bagus ya. Ini bantuan dari subsidi pemerintah pusat ya, yaitu servis. Mau masuk bis Trans Jogja, nanti pedanya kita loading di dalam ya. Ya, kita mau mengenalkan Jogja itu enak dengan bersepeda. Sepeda kita bisa, kalau pakai lipat ini bisa loading pakai angkutan umum ya. Dan kita menuju destinasi nanti di jalanan. Naikkan gak nih? Iya Pak. Ya. Ini adalah ruang untuk menaruh sepeda lipat. Sebenarnya tandanya untuk penumpang yang difabel. Tapi kalau tidak ada penumpang difabelnya, bisa digunakan untuk menaruh sepeda lipat di sini. Kapasitas yang tersedia sekitar 2 atau 3. Tetapi kalau penumpangnya lebih dari 3 bawa sepeda, bisa mencari tempat di dekat tempat duduk penumpang asal tidak mengganggu penumpang yang lain. Apalagi dengan masa pandemi ini penumpangnya kemungkinan 50%, sehingga ruang yang lain bisa ditaruh untuk sepeda lipat. Bis sudah melaju dari Terminal Condong Catur. Rutenya ini ke kota dulu, jadi lewat nanti Jalan Gejayan, kemudian ke arah Kolombo, kemudian bundaran UGM,
Simpang Mirota, ke kanan Jalan Kaliurang. Saat ini bis melaju di Jalan Gejayan atau Jalan Avandi ya, menuju arah Simpang Kolombo ke arah UGM. Untuk naik Trans Jogja itu kita cashless ya, bisa dengan link aja, bisa dengan pakai GoPay atau e-money ya. Jadi bisa macam-macam dan itu sangat mudah. Di dalam bis kita tidak boleh makan dan minum ya, supaya terjaga kebersihan bisnya. Suasana di dalam bis ini nyaman, bersih, AC-nya juga cukup dingin, sehingga tidak membuat penumpang atau kita yang ada di dalam gerah. Naik bis kita bisa menikmati sekitarnya, yaitu perkotaan Yogyakarta, dimana ini melewati beberapa kampus, ada UNY, ada Sanata Dharma, kemudian UGM. Selain itu, dengan angkutan umum kita bisa berinteraksi dengan penumpang, baik yang sudah kita kenal maupun yang ketemu di dalam bis ini ya. Tentunya hari ini positif, bisa menumbuhkan interaksi sosial bersama penumpang bus Trans Jogja. Kita melewati kampus UNY, ini lapangan bola UNY ya. Jadi memang rute ini lewat kampus, kemudian lewat bundaran UGM. Ini kita sudah melewati bundaran UGM menuju Simpang 4 Mirota kampus, nanti belok ke kanan. Rute bis Trans Jogja ini melewati kampus-kampus yang besar di Yogyakarta sehingga strategis. Harapannya mahasiswa dari luar yang tidak bawa kendaraan bisa menggunakan bis ini menuju tempat kuliahnya ya. Dan ada Bapak siapa Pak? Joko, Pak. Pak Joko dari manajemen yang pengelolaan. Namanya teman bis Pak ya. PT Service teman bis. Ini kan sedang menuju Kaliurang Pak ya. Iya. Memang belum semua tempat ada haltenya ya. Iya. Kalau masyarakat kira-kira bisa mengakses ini bagaimana Pak caranya? Kalau belum ada, ya masih belum banyak pendukung untuk haltenya Pak. Ini bisa lewat aplikasi, nanti bisa buka Play Store. Play Store ya. Nanti install teman bis. Install apa Pak? Teman bis. Ya. Teman bis. Oh Teman ya, bis. jadi bisa teman bis. Ya, kemudian Nanti kita bisa melihat jalurnya. jalurnya ya Pak ya. Nah. Untuk jalurnya, nah, lihat jadwal ini Pak. Oh, situ ada jadwalnya, ada Nah, jalur. Ini nanti rute Ngagle, kemudian Ngemplak. Nah, kebetulan kita di Ngagle. Ya. Nah, ini kita lihat ke Ngagle. Nah, ini ada Nah. Ngagle. Ini bisa kelihatan ini berapa menit lagi akan datang bis. Di halte mana nanti akan kelihatan. Kemudian orang apa ya, semacam request gitu ya, apa klik itu untuk dia harus kemana Mungkin gitu. dia misalnya di halte mana bisa ditentukan. Oh gitu. Misalnya di sini kan ada beberapa halte alamatnya. Ya. Nanti bisa kelihatan posisi kita di mana. Jadi Nanti akan ada bisnya akan datang berapa menit lagi sampai ke halte. penumpang harus mendekati halte terdekat gitu ya, Iya. yang ditentukan di aplikasi ya. Iya, betul. Kemudian dia untuk nyari tempat itu mencet itu lokasinya mana yang lokasinya mana, diinginkan ya. ya. Oh, ya. Kalau misalnya kita ke jurusan mana Ngagle, kemudian Ngemplak ya, kita ke Ngagle. Kebetulan kita di Ngagle. Ya. Nah, itu posisinya ini. Posisi halte-haltenya ini. Oh iya ya. Nah, kita di halte mana nanti alamatnya ada kelihatan. Terus bis berapa yang akan datang nanti akan Ada bis waktunya berapa. juga. Ada waktunya. Iya. Maksimal 10 menit sudah harus Oh datang. oke. Karena kita jadwalkan dari terminal itu setiap 8 menit untuk PPKM. Iya. Tapi kalau untuk nggak PPKM itu 9 menit setiap bis. Jadi bis berangkat, bis berikutnya 9 menit terus gitu. Nanti tergantung di jalan, mungkin ada macet, ada apa nanti mungkin ada yang ngatur lagi juga di jalan karena ada teman-teman di op itu bisa ngatur di jalan misalnya. Iya. Ada di sini macet nempel itu ada yang bisa ngatur
di sini suruh pelan-pelan dulu, yang belakang biar nggak nempel. Iya, iya, iya. Itu berangkatnya pagi jam berapa? Start awal, Pak? Jam 5. Jam 5. Ya. Dari terminal udah jam 5 berangkat ya? Jam 5 harus berangkat. Jam 5. Terakhir jam berapa? Jam 8. Jam 8 ya terakhir. Jam 8 itu operasinya, Pak. Tapi kalau pemberangkatan terakhir itu sekitar jam setengah 5. Sini 2 jam, 8 jam setengah 6-an lah, Pak. Oh gitu ya? Ya, pemberangkatan terakhir. Ya, berarti jam setengah 6-an ya? Sekitar sini perjalanan kan 2 jam lebih Iya, kan. iya, iya. Ketika kalau ditarik 2 jam sekitar jam antara setengah 6 jam 6 lah. Iya, iya, iya. Saya kalau jadwalnya kebetulan belum Iya, iya. ada di sini ya. Iya. Oke, matur nuwun Pak Iya, Joko. matur nuwun. Iya, iya. Kita sudah berhenti di UII, Universitas Islam Indonesia ya, yang di atas di Jalan Kalurang. Jika dilewati, ya, ternyata ini juga menghubungkan kawasan antar kampus. Kebetulan di bis ini ada Bu Kadisub DIY, Bu Diah dari PT AMI, ada Pak Kadisub Sleman. Mohon maaf Bu, mungkin bisa kita bincang-bincang dari Bu Diah dulu. Ya, silakan Pak. Sepertinya bisnya ini sangat nyaman sekali Bu ya. Ya, di sini Dan menyesuaikan dengan perubahan pola masyarakat di zaman Iya. sekarang. mungkin gimana untuk supaya nanti ke depan bisa lebih banyak lagi penumpangnya Bu? Oke, kita nanti akan menggait juga anak-anak muda yang Iya. selama ini sebenarnya sangat potensial untuk naik bis. Iya, Dan iya. kita harapkan mereka ketika naik bis itu mereka bisa bangga. Karena apa? Mereka berperan di dalam perubahan pola budaya transportasi di Jogja. Supaya mendukung ini ya angkutan umumnya dan mengurangi kemacetan Bu ya. Ya, pasti. Jadi mereka yang naik ke Trans itu merasa dirinya sebagai dalam tanda petik pahlawan. Oh ya, terima kasih Bu. Ya. Mudah-mudahan semakin bagus ke depan layanan Trans Amin. Jogja Bu, diminati masyarakat. Ya, Di sekitar rute Trans Jogja menuju Pakem ini banyak tempat-tempat wisata yang bisa disinggahi yang tidak jauh dari Jalan Kalurang ya. Kalau kita bawa sepeda lipat kita bisa turun kemudian menuju objek wisata di sekitar yang terdekat. Ya kita lihat tadi sudah merasakan bis. Mungkin ke depan Bu untuk bisa menjangkau semua wilayah. Bagaimana untuk peran angkutan umum terutama di perkotaan Jogja ini Bu? Ya, kalau lihat secara aksesibilitas, Iya. perkotaan wilayah perkotaan Yogyakarta kan sudah terlayani ya oleh Iya. angkutan umum. Ini sekarang kita mencoba lebih jauh lagi di luar angkutan perkotaan. Harapannya dengan kita mengenal rute-rute baru, rute-rute yang mungkin diprioritaskan untuk Iya. ke destinasi, ke kawasan pendidikan, kawasan budaya, itu memberikan nilai tambah bagi angkutan umum. Jadi kita sih sekarang lagi pengennya itu beralih ya masyarakat itu ke angkutan umum, tapi kita juga harus berbenah diri. Pertama dalam menyediakan akses. Akses itu tidak hanya jalan saja, tapi modanya yang terintegrasi. Jadi orang mudah gitu. Dia dari rumah berangkat, mungkin naik sepeda, pergi ke Singkul, kemudian naik kendaraan menuju ke destinasi tujuan yang kemudian disambut oleh feeder. Feeder yang ini yang mungkin nanti kita harapkan perlu kolaborasi dari semua pihak karena mungkin saja tidak semua bisa difasilitasi oleh Pemda ya. Jadi harapannya ke depan kalau kita memang semua mau dapat difasilitasi secara aksesibilitas ya seluruh DIY ya ini ya kontribusi dari semua pihak saya kira sangat diharapkan. Ini kan juga rute-rute ada wilayahnya lewat perkantoran. Ya. Bisa nggak ke depan itu ASN untuk ya. menjadikan teladan gitu Bu ya? ASN ya Bu ya? Ya, ASN. betul. Jadi harapannya itu kan proses push and pull itu ya harus dijalankan ya. Iya. Jadi bagaimana kemudian kita mengajak orang untuk berpindah tapi pemerintahnya sendiri mungkin enggan menggunakan angkutan Bisa memberikan teladan harusnya ya Bu ya? Jadi
ya memberi contoh lah. Jadi mungkin ke depan kita mengharapkan ASN juga bisa berpartisipasi gitu dalam menggunakan fasilitas publik, contohnya transportasi umum. Jadi mungkin secara evaluasi nanti rute-rute itu mungkin kita juga memprioritaskan untuk kawasan-kawasan perkantoran juga gitu sebagai bagian dari kemudahan akses mereka. Matur nuwun Bu Kadis, Bu Nia, semangat terus, sehat terus. Matur nuwun. Selamat Hari Perhubungan Nasional. Oh ya, Hari Perhubungan sekarang ya 17 September ya. Kita semangat untuk mensukseskan transportasi angkutan umum. Kita sudah masuk di Simpang Pakem, sebentar lagi sampai di halte ya Pakem ya, Pasar Pakem. Nah, di situ ada pasar dan terkenal pasar pisang. Pasar pisang Gedang Pakem. Nah, ini sebentar lagi kita masuk terminal. Nah, kita mau masuk terminal ini. Kalau ke sana itu pasar, tembus juga integrasi dengan pasar. Kita masuk terminal Pakem. Sudah jam 8 ya, tadi 7.10 berarti 50 menit sampai Pakem. Ternyata di sini katanya pasaran hari ini. Saya Pak Kadisub Sleman deh, Ya. hubungan ke. Nah, Mas mana sih Pak? Arif Pak. Pak Arif. Ya. Saya lihat tadi kan kita udah sampai terminal Pakem ini Pak. Ya. Kira-kira untuk lanjutan ke Kaliurang itu kalau orang naik angkutan umum kira-kira bisa pakai apa Pak ya? Kalau angkutan umum nggak ada sekarang. Belum ada Pak ya? Sekarang udah nggak ada yang Kaliurang dari Angkutan desa belum ada Pak ya? belum ada. Dulu itu ada yang dari Terbang sampai Kaliurang. Oh. Tapi sekarang rasanya udah lewat semua itu udah Iya. nggak jalan lagi. Jadi kalau ini mau dikembangkan alternatif luar biasa bagi destinasi wisata. Berarti perlu ada angkutan ininya ya apa? Nanti pendukung ke Slemannya, ke Kalurangnya ya. Betul. Ya. Nah itu yang sebenarnya kami harapkan ada feeder. Ada feedernya Pak ya. Nah, entah itu dari kalau nanti Pakem itu jadi simpul, Iya. ini kan ada Turi, Ngemplak, Pakem, Cangkringan itu kan terjangkau kira-kira jaraknya hanya sekitar 5 sampai 6 kilo semua. Itu kalau ada yang umpan ke Pakem, wah itu sudah nanti bisa trans atau tempat bis itu saya kira untuk okupansinya akan Bisa naik Kak ya. peningkatan. Apalagi sekitaran Pakem, Cangkringan itu banyak destinasi wisata juga Pak ya. Banyak sekali. Iya. Cangkringan itu ada Penting Sari. Oh Penting Sari itu ya. Penting Sari apa? Ya Cangkringan Bularjo itu. Iya. Kemudian yang Kopi Merapi juga di situ. Kopi Merapi ya ada. Kemudian Turi itu juga desa wisatanya banyak sekali. Ya. Kemudian ya Pakem apalagi Pakem itu kan ada Sambi, ada kuliner juga kumpul di sini. Jadi rasanya ini menjanjikan lah. Ya. Dan dari prasarana kendaraan itu untuk Trans Jogja ini sebenarnya kan nyaman kalau menurut saya ya, Ya. udah nyaman. Kemudian ada ketepatan waktu, pembiayaan saya kira terjangkau. Terjangkau Pak ya. Nah itu sudah memenuhi prasyarat untuk sebuah sebuah transportasi yang terintegrasi. Sehingga nyambungnya ini saya kira bagian yang perlu kita support supaya nanti ada pilihan transportasi yang orang itu nggak perlu lagi ke objek wisata itu bawa kendaraan sendiri, cukup parkir di Pakem malah itu. Nanti pakai feedernya ya. Betul. Nah ini makanya yang di terminal Pakem itu nantinya sebenarnya kan kita harapkan nanti jadi bus-bus itu berhenti di situ aja lah, bus-bus gede pariwisata, dia naik ganti kendaraan-kendaraan kecil untuk menghindari risiko, karena ini jalannya juga Naik macet Pak ya. Karena ini kan juga kalau banyak yang kendaraan pribadi bisa macet Pak ya. betul. Itu yang salah satu pilihannya. Betul, nanti terminal bisa
bisa dikembangkan jadi pasar wisata ya Pak ya. Pasar wisata. Kalau nggak salah kan sana terkenal pisangnya itu Pak ya, di dekat sini. pisang maupun jadah, Jadah, tempe. ya. Ini kan makanan Sini khasnya, ada nanti. makanan khasnya Mbak Putri. Pangkep. Oke, matur Pak Kadis, Terima kasih. semangat terus Pak. Bisa Pak. Saat ini saya sudah ada di Taman Kaliurang ya, tadi naik bis. Sekarang kita coba goesan sekitaran Kaliurang ya. Dengan bis kita bisa integrasi sepeda lipatnya, kemudian kita loading, kemudian kita unloadingnya destinasi yang kita inginkan ya. Saat ini saya ada di Kaliurang, habis ini saya goesan, nanti pulangnya kita bisa naik Transjogja lagi di Pakem ya, atau tinggal meluncur pakai sepeda karena jalannya nurun, tidak membuat capek ya. Terima kasih telah menonton konten saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ayo semangat untuk selalu goesan dan juga pakai angkutan umum ya, supaya jalan-jalan kita menjadi lebih lancar ya, dan bisa kita goesan integrasi dengan angkutan umum untuk menuju destinasi wisata sepanjang rute-rute angkutan umum yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.